Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ali Sabita Salsabila dengan NIM 118-20613. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba melakukan praktikum dengan judul Osmosis pada kentang. Yuk ikuti! Untuk tujuan praktikum, yang pertama merancang penelitian osmosis pada kentang. Kedua, mengobservasi rata-rata kuantitatif perubahan ukuran kentang baik yang mentah dan yang sudah dikukus dalam berbagai variabel konsentrasi larutan sukrosa. Ketiga, mengobservasi kondisi kentang secara kualitatif pada saat dimasukkan pada konsentrasi larutan sukrosa. Keempat, menganalisis perubahan kentang baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Terakhir, menyimpulkan perubahan kentang baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Teori dasar. Osmosis adalah pergerakan air dari suatu larutan yang potensial airnya tinggi ke larutan yang potensial airnya rendah dan terjadi melalui membran. Masuknya larutan ke dalam sel-sel endodermis merupakan contoh proses osmosis. Keadaan tegang yang timbul antara dinding sel dengan dinding isi sel karena menyerap air disebut turgor, sedangkan tekanan yang timbul disebut tekanan turgor. Selanjutnya, variabel penelitian dan rumusan masalah. Variabel kontrol yaitu kentang, variabel bebas perbedaan konsentrasi larutan sukrosa, variabel terikat yaitu volume kentang. Sedangkan untuk rumusan masalahnya, apakah konsentrasi suatu larutan mempengaruhi laju transportasi zat? Selanjutnya, hipotesis. Yang pertama, hipotesis A, ada pengaruh konsentrasi larutan sukrosa terhadap perubahan volume kentang. Dan yang kedua, hipotesis 0, tidak ada pengaruh konsentrasi larutan sukrosa terhadap volume kentang. Nah, untuk alat dan bahannya, di sini kita menggunakan satu buah penggaris, satu buah sendok, satu buah pisau, cup sebanyak 8 buah, air, kentang yang belum dimasak, kentang yang sudah dikukus, dan gula pasir. Langkah pertama, baik kentang mentah maupun kentang yang sudah dikukus dikupas terlebih dahulu. Kemudian, setiap kentang dipotong dengan ukuran yang sama. Kentang mentah menjadi 12 potong, dan kentang kukus menjadi 12 potong. Kemudian, setiap potongan kentang dihitung panjang, lebar, dan tingginya, kemudian dihitung volumenya. Selanjutnya, pembuatan larutan sukrosa. Di sini sudah terdapat 8 buah gelas, air, dan gula pasir. Setiap gelas diberi label terlebih dahulu dari huruf A, huruf B, sampai gelas terakhir huruf H. Selanjutnya, pembuatan larutan sukrosa 10% pada gelas A dengan komposisi 100 ml air ditambah 10 gram gula pasir. Kemudian diaduk. Lakukan hal yang sama pada gelas E. Selanjutnya, pembuatan larutan sukrosa 20% pada gelas B dan gelas F dengan komposisi 100 ml air ditambah 20 gram gula pasir. Kemudian diaduk. Selanjutnya, pembuatan larutan sukrosa 30% pada gelas C dan gelas G dengan komposisi 100 ml air ditambah 30 gram gula pasir, kemudian diaduk. Selanjutnya, air sebanyak 100 ml dimasukkan ke gelas D dan ke gelas H.
Selanjutnya, kentang dimasukkan ke dalam gelas, masing-masing 3 potong. Untuk gelas A sampai gelas D diisi dengan kentang mentah. Sedangkan untuk gelas E sampai gelas H diisi dengan kentang yang sudah dikukus. Selanjutnya, kentang diamati secara kualitatif dalam 3 waktu yang berbeda. Pertama, ketika kentang dimasukkan ke dalam gelas. Kedua, setelah 30 menit. Dan yang terakhir, setelah 60 menit sesaat sebelum diangkat. Setelah 60 menit, masing-masing kentang diangkat dan dikeringkan menggunakan tisu. Lakukan pada setiap kentang. Selanjutnya, kentang diukur kembali, baik panjang, lebar, maupun tingginya, kemudian dihitung volumenya dan dirata-ratakan. Kemudian, dihitung selisih volumenya. Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa semua kentang yang direndam dalam larutan sukrosa mengalami penurunan volume. Semakin tinggi konsentrasi larutan sukrosa, maka penurunan volume kentang semakin tinggi. Hal ini disebabkan karena tingginya konsentrasi larutan dalam air, maka larutan dari kentang tersedot keluar menuju air yang hipertonik. Sedangkan kentang yang direndam menggunakan air biasa mengalami kenaikan dalam volumenya karena kandungan air yang ada di luar kentang lebih besar sehingga air cenderung masuk dan menyebabkan volume kentang bertambah atau hipotonis. Dari pernyataan di atas dapat membuktikan mengenai teori osmosis, yakni proses perpindahan air dari zat yang berkonsentrasi rendah atau hipotonis ke larutan yang berkonsentrasi tinggi atau hipertonis. Proses ini biasa melalui membran selektif permeabel dari bagian yang lebih encer ke bagian yang lebih pekat. Dilihat secara kualitatif, ukuran kentang yang direndam dalam larutan sukrosa menjadi sedikit lebih kecil dan yang direndam dalam air biasa menjadi sedikit lebih besar. Terakhir, kesimpulan. 1. Konsentrasi larutan sukrosa mempengaruhi volume kentang. 2. Semakin tinggi larutan sukrosa, volume kentang semakin kecil. 3. Semakin rendah larutan sukrosa, volume kentang semakin tinggi. 4. Kentang yang direndam menggunakan air biasa, volumenya menjadi bertambah.